salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Ya, salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ini- Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? Gini, kalau katanya di kepolisian kan sudah dikasih lihat Ya, bahwa beneran asli. ya. Dari UGM sudah bilang juga iya. Tapi nggak berhenti. Tapi nggak berhenti nih. Jadi Karena ini- mungkin nggak ditunjukin langsung kali ya. Itu kali ya kuncinya ya. Jadi kali ini ya. pasal annoying berarti nih. Ya, itu setara Setara SMA, SMA apa atau itu kuliah. kuliah S1 ya. Karena ya anak TK pun sekarang udah wisuda kan, Bro. Iya. Bos. Tapi emang ya harus kita akui itu orang napasnya Panjang. Ya? panjang, Bos. Nah, itu sebenarnya. Itu kan yang kita pengen undang dia kan dari sini. Kita tanyain DUIT-nya dari mana? Iya, DUIT-nya dari mana? Iya. Sekarang ketika dia maju ke pengadilan kan duit lagi tuh. Iya. Tapi waktu lo lihat mukanya dia pucat, lo beneran lihat dia pucat? Pucat ada kok di interviewnya dia kayak panik gitu ya, panik segala macam. Tapi ngomongnya gak apa-apa kita ini proses hukum. Tapi mukanya panik. Roy Suryo ngegas karena jadi tersangka. Netizen ngirimin ini counternya dengan list barang-barang rumah dinas yang dibawa sama dia. Oh, panci sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel khusus spesial terkemuka. Gimana sih maksudnya? bersama saya Henry Satrio dan dengan sahabat saya Gian. Yes. Nama panjang lo tuh Gian Lugi Nah, siapa? itu kan episode sebelumnya juga lu udah tanya, Bang. Ya, jadi siapa sih Kristatino? Oh, Bukan. Nggak, di episode sebelumnya gue udah kasih tahu. Ya, siapa jadi? Kristoikov. Gian Lugi. Kristoikov. Iya. Jadi ingat ya teman-teman, dulu ada pemain dari Mana tuh? Dari mana itu ya? Dari Bulgaria, namanya Hristo Stoichkov. Nah, ini teman saya ini namanya Gian Lugi. Siapa lagi? Kristoikov ya. Kristoikov. Jadi agak mirip-mirip ya. Jadi ada Bulgaria waktu itu ada Letkov, Stoichkov, tapi Stoichkov itu emang jago banget bro ya. Dan Ya, badannya kayak lu gini, gempal-gempal. Lu senang main bola ya? Gue suka main bola, suka nonton bola. Oh iya. Iya, makanya gue nggak suka sama Arya Sinulinga. Oh kenapa? Nggak usah ke situ tadi. Nggak usah ke situ ya? Nggak usah ngapain? Iya, ngapain? Iya, gue nggak suka dengan statementnya. Statementnya aja, bukan Iya. orangnya kan. Bukan. Jangan. Kalau kita dengan orangnya harus tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Gue di DM kok sama dia. Kita bikin itu dong, main bola bareng aja. Oh iya boleh. Timnya Handshot lawan timnya Gian. Wah, tim gue cuma gini doang. Ya justru itu makanya gue nantangin. Biar menang. Lo lihat tim-tim gue jago-jago. Kalau gue gak jago-jago gue gak nantangin bro. Ini kita gabung, kita tantangin followers kita. Oh iya. Mini soccer. Boleh kita mini soccer. Di mana tuh mini soccer? Mini soccer, ntar carilah ada banyak kayaknya. Enggak, kalau perlu kita lawan si Jebret aja. Jebret sahabat gue tuh. Ah boleh. Tapi dia curang ya, ada Bambang Pamungkas sekali. Nafas kita beda Pak. Jangan. Yang biasa-biasa aja. Ya. Followers aja dulu. Jadi Oke, gimana oke, kita oke. ngomongin apa nih? Enggak, itu kan kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol mau ngundang Roy sosok Suryo. tokoh tuh Roy Suryo ya. Terus dia tersangka. Itu penolakan halus sebenarnya buat kesini. Dia tahu mau diundang. Tapi menurut lo pantas gak sih? Nah. Begini-beginian itu sampai tersangka. Ini tentang ijazah kan ya? Ya kalau balik lagi kan sebenarnya kalau yang kan kita bahas kita kemarin. disclaimer dulu. Ya. Kita emang bukan ahli hukum. Kita nggak ahli kok. Bukan ahli tata negara Betul. juga. Dan bukan ahli dokumen. Betul. Jadi kita perbincangan tentang isunya. Isunya. Nah, menurut lo pantas gak sih begini-beginian masuk ke ranah hukum terus ada yang tersangka lagi? Sekarang gini, kalau lu tiap hari diikutin orang terus nanya, Bang, ijazah bang tiap hari. Lu kesel gak lama-lama? Tiap hari lu mau tidur kayak, wah capek nih bang, ijazah bang. Enggak, kalau gua bro, pasti dia gak akan berhari-hari karena begitu nyalek pertama, bang ijazah gua kasih lihat. Selesai urusannya. Kalau lu kasih lihat. Selesai urusannya, Ya, langsung ya. beres. Tapi kalau lu siapa sih? Gue gak harus gitu ya. Lu siapa sih? Gak, gue pengen tahu aja. Salah. Lu kepentingan lu apa? Gue pengen tahu aja.
Iya apa kepentingannya? Orang-orang di belakang gue pengen tahu lu tuh ada S1, S2, S3 bener gak? Oke kalau gitu siap. Kalau gue tunjukin. Udah beres ya? Bukan tanggapannya. Lah mereka siapa pengen tahu? Ya gue gak segitunya. Oh lu gak segitunya. Karena gue tuh gimana ya? Semua orang gue anggap ada niat baik gitu. Oke, semua ada niat baik. Ya, oke, balik ke tadi tuh pertanyaannya Ya, tuh. menurut lo gimana? Mungkin kalau untuk orang lain terganggu dan akhirnya dilaporkan. Oh, tapi alasannya dia mantan pejabat negara. Yang katanya si Roy Suryo, Katanya. orang perlu tahu kata dia. Iya, tapi kan gini, kalau katanya di kepolisian kan sudah dikasih lihat Ya, bahwa beneran asli. ya. Dari UGM sudah bilang juga iya. Tapi nggak berhenti. Tapi nggak berhenti nih. Jadi Karena ini- mungkin nggak ditunjukin langsung kali ya. Itu kali ya kuncinya ya. Jadi kali ini ya. pasal annoying berarti nih. Iya. Oh, gitu. Apa pencemaran nama baik? Apa sih? Kena pasal apa sih dia? Apa sih? Coba. Lu pada jangan nonton aja. Dikira kayak kita ini Iya, kali. mas stand up liburan. comedy apa gimana nih? Lapor Pak kita. Iya. Nah iya apa yang pasalnya gue penasaran pasal. Tapi yang lucu tuh pada saat ditetapkan tersangka dan diinterview sama wartawan dia kayak oh nggak apa-apa saya siap bla bla tapi mukanya pucat. Oh iya, Iya mukanya pucat. karena katanya Keder juga kali ya. kalau ya orang-orang bilang kalau masuk ke ranah pengadilan, ntar hakim bisa nanya, tolong tunjukkan ijazahnya yang asli gitu, katanya begitu. Ya bagus berarti dong. Iya bagus. Bagus berarti. Semuanya jadi jelas kan. Iya. Ada pasal? Pasal Gue heran nih apa begitu-begituan mesti pakai Shopee dulu. bukan. 310 13 itu apa? 311 nama baik. Pencemaran nama baik. Oh, dianggapnya Jokowi tidak punya ijazah asli. Bagi Roy Suryo kan? Pencemaran nama baiknya di situ. Iya. Oh. Memberitakan bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah asli jadi pencemaran nama baik. Tapi menurut lo kenapa sih Roy Suryo nggak kayak gua gitu? Kalau gua kan silakan aja lah UGM yang tentukan, yang mengeluarkan. Enggak. Kalau dia UGM bilang asli, Ya sudah. asli. UGM bilang palsu ya urus sendiri. Karena Gitu. mungkin belum lihat fisiknya. Nah tapi kenapa? Kenapa begitu? Pengen apa ya? Pengen apa? Iya, maunya apa sih sebetulnya? Nah itu dia tuh kan. Padahal dulu ada loh yang kita bahas sebelumnya kan. Ada foto Roy Suryo sama Pak Jokowi sekeluarga. Iya. Akrab dulu. Heeh. Terus kenapa ini? Iya, lu belok itu bro. Hmm. Enggak, pertanyaan gua, kenapa kok sampai Roy Suryo nggak punya kepikiran kayak gua gitu? Gua kan bukan lulusan UGM, dia Betul. lulusan UGM. Roy Suryo. Kalau gua sih silakan aja. Tapi ini case-nya emang beda nih. Kalau Gibran gua sih menyarankan Untuk tunjukin dibuktikan. karena kan dia masih menjabat. Iya. Kalau Pak Jokowi kan sudah enggak. Jadi gue ikutin UGM gitu. Iya. Dan UGM bilang iya. asli bilang Udah. enggak gitu. Iya. Tapi menurut lo kenapa sampai Belum kemudian puas aja. Oh. Belum puas, pengen ada fisiknya, pengen ngasih lihat ke publik. Ya udah tunjukin. Dan itu kan masalah integritasnya dia juga. Ketika dia bilang dia pakar juga kan, ahli kan, dia kan statement telematika. betul, dia kan ngomong kan di TV-TV bahwa ditanyakan dalam kapasitas apa nih ahli. Nah itu kan integritasnya dia di situ dipertaruhkan juga, asli atau enggak gitu. Nah kalau menurut lo ini isunya ini bergulir sampai mana? Karena kan yang lain bilang wah itu Silverstone Mautina aja nggak udah inkrah nggak Ya, ditangkap-tangkap nggak gitu. ditangkap. Masa ini sekarang tersangka terus langsung ditahan? Tapi kan biasa kan jadiin tersangka kan cuma buat gertak doang kan. Oh gitu bro? Wah nggak usah oh gitu bro, nggak usah seakan-akan lu nggak tahu. Gua nggak tahu bro. Ya banyak kan yang kayak gitu tersangka. Nggak tahu itu ada lagunya bro. I don't know why. Tuh dilanjutin dong dia. Iya, tapi menurut itu jadi pertanyaan gua sebenarnya. Kan kalau secara pribadi gua melihatnya, mungkin tujuannya adalah biar publik juga puas valid integritasnya dia. Tapi sisi lain gua mempertanyakan ini mau sampai mana ujungnya Suryo ngejar. Kalau emang pada nggak mau gimana? Jadi menurut lo begitu dia tersangka berhenti nih Maka kan case-nya jadi menarik yang lu bilang tadi bahwa nanti di persidangan bisa aja dipertunjukkan yang asli. asli. Ya udah clear di situ. Tapi masa habis ini beres Gibran juga tetap dia lanjutin. Iya makanya gue tuh setiap kali ada yang nanya, makanya sempet kan waktu itu gue panggil Andi Aswan. Iya, iya. Tujuan gue ujung-ujungnya kalau memang Mas Gibran S1, udah S2-nya di Paramadina, biar gue yang ngajar. Jadi ntar kalau ada apa-apa gue belain. Belain. Oh bener masih oke. Tapi administrasi urus sendiri. Urus Maksudnya sendiri. gue, ya administrasi lo urus Iya, sendiri iya, gitu. iya, Gue iya. terima jadi aja. Iya, gitu. iya, Lo iya. tiba-tiba ada di kelas Lu gue. gak mau bantuin? Ya kan kalau tiba-tiba kita yang aktif ngebantuin kan
Ntar dia bilang, oh, emang siapa yang minta bantuan gua? Oh. I don't need your help, man. Wis. Kalau di film-film Hollywood kan Iya, seperti itu tuh. Hollywood. Ya, jadi emang kita membatasi itu gitu. Nah, tapi oke, tadi ya ada kemarin viral di media sosial videonya Kaesang, vlognya Kaesang 2019 itu nunjukin kampusnya Gibran. Dan di dalam kampusnya itu salah satu di dinding tembok itu ada foto Gibran wisuda. Asli atau palsu? Gua nggak tahu. Gua nggak lihat itu. Coba kita bisa videonya. cari nggak? Vlognya Kaesang itu viral di media sosial kemarin. Vlog Kaesang nunjukin kampusnya Gibran. Dinunjukin Di Singapura. di Singapura. MDIS. berarti. Iya, betul. Yang kemarin, enggak ya, mereka ke Australia. Australia. Wah, ya, beres kita podcast minggu lalu, pulang gue lihat videonya Roy Suryo di Australia lelang buku. Oh ya? Lelang buku yang Buku putih ya itu. putih. Terus? Laku 1 Terus? dari 10 tuh sampai MC ngomong gini, ini masa jauh-jauh datang ke sini yang beli cuma 1. Kalian udah berkoar-koar di media sosial tapi nggak ada yang beli. Maksudnya gue miris gitu liatnya. Miris ya, betul. Kok bisa nih kayak gitu. Tapi yang datang ada waktu. Ya ada kalau lihat dari kepala. Enggak gini ya, Bre. Maksud gue gini loh. Ini perbedaan ya teman-teman antara Henry Satrio dan Gian ya. Gian itu bilang nggak ngurus-ngurusin ginian, tapi vlognya Kaesang dia tahu. Lelangnya Roy Suryo dia tahu. Kalau gue beneran nggak tahu ya nggak tahu gitu gue. Iya lagi kan? Lewat di media sosial gue. Ya artinya kan algoritma lo emang lo nyari begituan. Coba. Mana. Tuh. Bentar. Tuh kan, nih kampusnya. Set. Nanti ada di dalam. Apa dia bilang tadi? Science and Marketing, tapi nggak dijelasin itu S1 atau SMA. Nggak dijelasin. Oh. Bachelor ya? Karena gue waktu SMA jurusan gue juga fisik, men. Fisika. Fisika. Ini science marketing. Iya makanya setara SMA apa itu kan pertanyaan lu kan? Gua gitu. Itu setara SMA apa itu kuliah S1 ya? Karena ya anak TK pun sekarang udah wisuda kan, Bro? Iya, Bos. Iya kan? Iya, Bos. Iya kan? Jadi kalau kemudian ada orang wisuda, ya ntar dulu nih. Ini apa dulu nih? Iya kan? Jadi bener maksud lu, maksudnya itu SMA atau udah S1. Karena zaman sekarang semua pakai konsep wisuda. Dari bener. TK, SMP, SMA udah wisuda. Soalnya emang yang ngebingungin itu gini, waktu Andi Aswan kesini, kuliahnya di Singapura, dosennya di Inggris, kampusnya di Inggris, dosennya terbang dari Inggris ke Singapura. Oh ya. Khusus buat Gibran gua rasa tuh. Buat Gibran doang. Gak tahu gua makanya. Kalau konsep kayak gitu kan LSPR juga gitu. LSPR kan London School Public Relation. Ya. Tapi London. Kan namanya doang, Bro, London. Iya, kuliahnya di situ di dekat Tanah Abang. Dosennya luar negeri. Masa? Bayarnya pakai dolar. Oh ya? Iya. Halo, LSPR. Begitu dolar aja pengen pindah. Dolar. Mungkin kayak gitu kampusnya Gibran. Nah udah, karena kita sama-sama nggak tahu, kita nggak usah ngebahas Gibran. Nah, Roy Suryo nih menurut lu? Tak dulu gue aja yang nanya. Oh iya, sorry. Kenapa jadi gue? Iya, gini. Menurut lo pantas nggak Roy Suryo membandingkan kasus dirinya dengan kasusnya Sylvester Mautina? Mautina ya benar? Mautina ya. Betul. Pantas gak menurut? Pantas aja sih menurut gue. Kenapa? Karena kan kalau udah berdasarkan hukum, semuanya sama kan. Bukan tentang pasalnya lah ini. Ketika orang udah ditetapkan tersangka, ya diproses dong. Oh. Sama-sama udah ditetapkan tersangka nih. Ini kan bukan bicara Sylvester kasusnya apa, Roy Suryo kasusnya apa. Dia bilang ini tentang tersangka. Dia tersangka, ya proses selanjutnya apa? Masa Roy Suryo bukan tersangka sih. Sylvester udah terpidana sebenarnya. Terpidana malah, udah diproses hukum kan? Ya iya. Udah selesai. Wajar kalau misalnya Roy Suryo membandingkan lah, kalau yang sana kenapa sampai hari ini nggak diproses tahan. Oh. Jadi mungkin menurut gue kacamatanya Roy Suryo itu adalah kacamata proses. Iya, tapi yang gue tahu tuh kalau dihukum di bidang hukum ya, bukan dihukum. Di bidang hukum itu nggak bisa ada perbandingan gitu antara hukum yang satu dan yang lain, itu terpisah, Bro.
pada akhirnya gimana kebijakan dari pelaku hukumnya kan atau Iya. lembaga. Tapi kalau secara bodoh-bodohan kita kesimpulin ya, menurut gue sih ya Roy Suryo berkacamatanya seperti itu. Bahwa ya kenapa yang ini udah diadili tapi belum ditahan, gue Ya. langsung pengen ditahan segala macam. Tapi menurut lo, Roy Suryo ini akan melakukan pra-peradilan gak? Tapi receh banget sih. Receh banget sih sumpah. Kalau ya secara hak hukumnya monggo silakan. Nggak, Seru. Enggak, tapi sekarang ya, kenapa kita bersepakat hari ini ngomongin Roy Suryo ya? Iya lu, karena minggu lalu kita ngomongin kita pengen undang tersangka. Nggak jadi. Gak jadi. Nggak jadi kita undang. Iya, pas banget ngikutin trennya nih kita. Tapi ya ini saya mau klarifikasi, itu hanyalah sebuah kebetulan semata. Iya. Jadi jangan sampai orang kepikiran setiap kali ada orang mau diundang Hensat ke podcastnya langsung jadi tersangka. Gak apa-apa juga jadi branding Ya banget. jangan juga. Gue harus garis bawah itu bahwa Hendry Satrio ini clear kok gitu ya. Karena Hensat ini clear. YouTube-nya, karena YouTube-nya Om Deddy Corbuzier, Ya. setiap kali ada pejabat atau siapapun yang kesana jadi Tersangka. jadi tersangka. Jadi udah main, Hah? jadi tersangka banyak loh. Lu pernah nggak kayak gitu? Ada orang ngobrol terus habis itu tersangka. Belum pernah ada sih kalau ngobrol sama gue jadi tersangka, belum pernah ada. Ya kita pertahankan itu aja gimana? Ya iya ya udah ke situ aja. Gue juga gak mau jadi beban kan. Iya. Jadi beban Tapi emang ya harus kita akui itu orang napasnya panjang. Ya? panjang bos. Nah itu sebenarnya itu kan yang kita pengen undang dia kan ada di sini. Kita tanyain DUIT-nya dari mana? Iya, DUIT-nya dari mana? Iya. Sekarang ketika dia maju ke pengadilan kan duit lagi tuh. Iya. Dia mesti ada pengacara. Acara, proses persidangan, bolak-balik rumah persidangan kan ada semuanya. Duitnya dari mana? Maksudnya Tapi waktu lo lihat mukanya dia pucat, itu lo beneran lihat dia pucat? pucat ada kok di interviewnya dia kayak panik gitu ya, panik segala macam. Tapi ngomongnya gak apa-apa kita ini proses hukum, tapi mukanya panik. Oh, kayak wanjret gitu ya. Terus sekarang hari ini ya ketahuan lagi gue ngikutin ya. Iya, emang lo ikut. Hari ini banyak banget berita-berita yang munculin Roy Suryo ngegas karena jadi tersangka. Netizen ngirimin ini counternya dengan list barang-barang rumah dinas yang dibawa sama dia. Oh, panci sih. Emang netizen aneh banget semua. Jadi tersangka kasus Jokowi. Dia marah-marah. Netizen bukannya belain, malah ikutan. Ya balikin dulu pancinya. Gue jadi Roy Suryo. tapi gue nanya lo bro. Gue tuh kan, gue gini ya. Gue tuh kan kalau ketemu orang ya, Iya. emang salah satu kelemahan gue itu adalah perasaan orang ntar dulu. Yang penting gue nanya dulu. Iya. Jadi gue pernah yang pertama gue nanya, bang, lu dibayarin gak sih? Ada yang bayar gak sih? Dia Oke. bilang enggak. Terus akhirnya gue tanya lagi tentang panci itu, gue tanya, jadi lu beneran ngambilin panci itu gak sih? Dia bilang enggak juga, karena itu udah barang dia katanya. Dan gak ada yang dibawa katanya. Jadi gue bingung juga deh. Sebetulnya emang bener ya, waktu itu kita undang dia, kita punya banyak banget pertanyaannya. Karena di media sosial ada list barang yang dibawa. Iya. Jadi kita bisa dari satu. Iya. Panci bawa gak bang? Nah. Gelas bawa gak bang? Iya. Enggak. Mungkin dia lupa kan. Iya. Panci kan bentuknya gitu-gitu aja bro. Mungkin. Dan atau dia nggak tahu. Iya nih. Jadi- Ngapain juga dia ikut? Iya, dia lagi di mana gitu, tiba-tiba emang udah diangkutin aja. Iya betul. Terus sampai di rumah dia pikir, oh ini ada siapa kali yang ngirim. Iya, Jadi dia iya. nggak ingat. Nggak ingat. Begitu rame panci, baru dia nanya, itu kemarin panci dari mana gitu. Terus pas di dapur, coba balikin aja pancinya. Yang mana pak? Semua sama. Yang mana ya? Udah bingung kan? Iya benar. Iya, Make sense iya. tuh. Dia di luar kota. Dia nggak tahu atau ke luar negeri lah. Negeri. Terus, wah kita harus pindahan. Oke. Oke, pasti asisten rumah tangga dong. Nggak, pasti kan dia telepon dulu, Pak, barang-barang yang dibawa yang mana? Ya barang-barang saya lah. Barang-barang saya lah. Udah dibawa aja barang-barangnya Bawa aja semua, gitu. benar. Di packing dong sama orang-orang. Ini punya bapak, kayak punya bapak Punya deh. bapak nih, Ini packing punya semua. bapak deh, ya kan? Ini kosong. Kosong. Di rumah dia nggak tahu aja secara dapur bro. Ngapain? Kita laki kan juga jarang. Bener, ngapain Roy Suryo juga urusin dapur? Sekarang lo, kan? gue tanya sama lo misalnya ada panci baru di rumah lo nanya nggak sama bini lo? Ini punya siapa? Nah Enggak. pasti nggak bakal Tahu aja enggak. cari perkara juga bro, kita nanya-nanya. Ya, cari tahu Ngapain lo nanya-nanya? Lu kalau di rumah lo ada gelas baru, lu emang lo tahu juga? Nggak tahu juga, Nggak tahu gua. juga. Iya. Iya, benar. Jadi pada Bener. saat
Kebayang Roy Suryo panik. Punya rumah dinas, balikin. Yang mana, Pak? Maksudnya, Bapak lihat sendiri aja nih, kita punya 10 panci. Tambah semua, yang mana punya rumah dinas? Yang mana ya? Tapi itu mungkin juga ya. Kejadian mungkin. Itu mungkin terjadi. Lah, kadang-kadang 100% itu terjadi bisa. Kadang-kadang kan di dapur nih. ada pisau baru, bro. Kok di pisau baru nih? Ini buat apa nih pisau? Ya baru emang. Yang kemarin memang kenapa? Ya nggak apa-apa kan, aku beli yang baru nggak apa? Ya nggak apa-apa, udah selesai, bro. Selesai. Kita juga nggak mau cari perkara gitu kan. Di sini sama juga ada dosen nih kan. Paling bininya juga itu nggak tahu tuh kemarin ada yang mau masuk. Oh ya gitu ya. Udah kan aneh lagi. Giliran pengen dibalikin. Ini pisau sama semua ya. Tapi bro, menurut lu, kalau menteri ya, dia menjabat sekian tahun, terus udah selesai menjabat, barang-barangnya itu menurut lu ditinggal aja apa emang Barang-barangnya yang dia beli atau yang emang udah ada yang udah ada di situ? Ya ditinggal lah. Nah, karena kan setahu gua, kalau ada menteri baru, ya rezim baru nih, misalnya dari Pak Jokowi, Prabowo, itu katanya tuh beli baru semua. Jadi nggak ada yang bekas-bekas, terutama ranjang ya. Kalau ranjang gue nggak tahu ya, sedetail itu gue nggak tahu. Tapi gue juga nggak tahu sih, gue nebak-nebak aja. Mohon maaf jadi kalau salah ya. Pernah gue lihat liputan dan dari cerita, nggak tahu deh kalau beda presiden mungkin itu ya. Kalau ini satu presiden, pergantian menteri, barang-barang yang stay di situ ya stay di situ. Oh, oke. Kecuali mungkin ranjang ya diganti atau apa segala macam, kita nggak tahu. Kalau menambahkan boleh. Oh. Tapi pas menambahkan misalnya di belakang rumahnya nggak ada taman, dibikin tadi taman, ya sudah. Nggak apa-apa. Ya masa lu bawa pulang taman? Iya kan nggak mungkin juga kan. Jadi ya barang-barangnya stay di situ. Yang punya situ stay situ. Atau mungkin lu menjabat menteri diganti sama orang lain, lu nggak mau bawa barangnya, ya udah. Ada rumah satu menteri yang ninggalin ikan apa ya? Ikan koi apa masih gede gitu, ada yang ninggalin juga. Kadang ngapain dibawa juga. Iya. Dia nggak perpisahan sama ikan mas itu. Ya ngapain? Iya. Karena menurut gua kan kayak lu di kan gampang bro, perpisahan sama ikan mas bro. Iya, gitu doang. Gitu doang, dia juga sama ya, ikan masnya juga gitu doang. Beres bro. Menurut gua kan sama kayak nginep di hotel aja. Ya jangan diambil. Sebenarnya kan sendal hotel ngapain juga teh handuk kan gak boleh lu bawa pulang kan. Enggak, kalau handuk emang enggak, tapi kalau teh kopi mah dibawa masih juga. boleh ya kan. Yeah. Ya wajar juga sih teh kopi mau dibawa pulang juga nggak apa-apa sih. Ketawa lu pernah ya? Ya handuk ya jangan dibawa. Handuk nggak boleh. Gelas nggak boleh dibawa. Gelas nggak boleh, emang ya ada sama harganya. kayak rumah menteri, rumah dinas ya juga gitu. Iya. Jangan lu bawa. Iya. Kalau teh kopi ya silakan. Iya. Gitu. Tapi lucu ya itu. Tapi itu nggak pernah tapi bro itu kan nggak pernah diadili. Iya. Dan ngapain juga diadili? Negara nggak pernah minta juga. Nggak pernah minta juga. So artinya jangan-jangan emang udah dihibahkan aja. Iya tapi kan netizen kan suka banget dengan hal-hal yang kayak gitu tuh. Iya. Karena Roy Suryo ini termasuk menteri, mantan menteri yang kontroversinya emang cukup banyak dari dulu kan. Iya. Dan di setiap kasus apapun yang berkaitan dengan teknologi ada dia loh. Iya. Dari kasus Ariel Noah juga, Ariel Cutari pun dia juga berkomentar pada waktu itu. Jadi gue ada sebuah perbincangan nih. Oke. Ini tentang Roy Suryo emang. Oke. Kan dia ahli telematika Betul. gitu. Dan ciri khasnya dia selalu bilang menurut metadata Betul. dari file ini. Oke. Ngobrol lah gue sama temen gue yang ahli IT. Ini kayak kalau kayak gini tuh metadatanya apa ya yang kata Roy Suryo itu? Tau gak yang dilakukan? Dia klik kanan bro. Klik kanan keluarlah itu metadata. Jadi Itu metadata itu. Itu klik kanan bro. Klik kanan tuh keluar semua. Tanggal berapa. Iya. Ya, sebenarnya kan di handphone juga, kalau sekarang di handphone kita yang teknologi sekarang, lu bisa tahu ini fotonya di mana, lokasinya di mana, kerekam semua ke detail. Jadi kadang-kadang emang kalau dengan bahasa-bahasa yang susah itu kita bisa merasa wah banget nih orang. Nah, gue sekarang ngerti kenapa nama lo Gianluigi Kristoikov. biar Ya orang-orang wah. enggak gitu, gak kesana. Tapi gue setuju pendapat lu itu. Ya. Karena gini, bangsa kita ini kan, masyarakat kita ini minim literasi. Nggak semuanya paham dan nggak semuanya niat yang nyari. Ya kan. Contoh Rocky Gerung. Debat sama Rocky Gerung. Atau kita lihat Rocky Gerung debat. Rocky Gerung nyebutin nama-nama buku dan nama-nama penulis, nama-nama tokoh.
kita kan ngangguk-ngangguk aja. Iya, soalnya dia sebetulnya pinter main ABC 5 dasar. ABC 5 dasar. Sebutkan judul-judul buku. Tahu Ya, dia. tahu dia. Dia curang, dia menang mulu dia menang mulu. Nah, ketika misalnya tiba-tiba Rocky Gerung ngomong menurut Bambang Burhanuddin di buku ini, kalau itu belum tentu ada kan orang percaya juga. Ada yang nyari nggak? Enggak, kalau gua Setiap statementnya dia tuh ada yang mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda ini nyari nggak? enggak, karena gua dosen ya. Jadi yang disebutin sih emang ada bukunya, gue pernah baca Kalau juga. lu orang-orang Oh, iya, lu iya. pasti paham. Iya, iya, iya. Kalau saya ada buku yang gue pernah baca, gue Ngerti tahu juga. nyebut-nyebut nama tokoh familiar, Maxwell Iya, iya, apa iya, segala iya. macam. Paham. Tapi kalau yang orang lain, Iya benar yang Iya juga. keren Iya banget, juga. keren Iya banget. juga. Emang Iya, pernah iya. lihat bukunya? Iya. Enggak bro, tapi Iya, bener iya. dia bro. Iya. Sama kayak Roy Suryo dan Iya. kesimpulannya kan bangsa ini itu adalah bangsa yang gampang banget di satu hal disebutin Iya. keren, Iya. orang suka. Kayak gini bro. Nggak, lu ngajar nih, lu ngajar. Lu sebutin nama buku ngasal, sama penerbit ngasal atau lu jadi jokes. Mahasiswa lu pasti siap. Gue gak pernah gitu. Bisa coba lu. Teman-teman semuanya ya. Minggu depan saya pengen kalian Cari buku Gianluigi Kristaichkov tentang leadership in the moral way gitu. Cari. dicari. Pasti dicari. Udah itu namanya kan wah Itali nih. Oh, bukunya sulit nih. Dicari sampai ke pasar baru ke mana belum dicari enggak ada. Pak, gak ada Pak Gianluigi Kristaichkov. Maksudnya ngerti kan? Iya. Roy Suryo ngomong metadata, orang akan percaya aja kalau yang nggak paham. Tunggu agak out. Lo kan sering masuk TV ya. Iya. Lo ngetop ya. Pernah nggak? Lu juga anjir. Pernah nggak ada orang sok kenal sama lo, ngajak foto, tapi habis itu Nggak tahu bingung lo siapa? Ya gitu. ada sering. Bang, foto bang. Oh iya foto. Cekrek. Siapa bang namanya? Siapa bang namanya bang? Lu udah ngajak foto. Lu kok bisa gak tahu? Gue kemarin bro. Gue kemarin di salah satu mall besar lah. Tiba-tiba bang mau foto bang. Foto ya bang ya. Saya idola banget nih sama bang. Terus Dia suruh tuh istrinya foto kan. Ada idola. Istrinya foto. Terus udah selesai gitu. Makasih ya bang Agus ya. siapa? Enak aja lo bang Agus. Barusan tadi ya kita makan ya. Gue tadi makan di tempat ini. Gue kan suka makan di tempat itu sama keluarga gue, sama nyokap gue. Terus ada kayaknya yang kerja di situ atau yang punya lah ya, yang emang suka nyapa nyokap gue dan pas saat ada gue. Iya. Jadi kan gue merasa ini lebih parah. Ini menurut gue harusnya dia kenal gue, bukan kenal sebagai seorang tokoh, tapi ya karena gue sering makan di situ sama nyokap gue lah. Tadi gue makan nggak sama nyokap gue, tadi gue makan tiba-tiba datang tuh siat. Gue nyapa dong. Halo tante, apa kabar? Oh iya, baik. Terus dia ngomong. Iya, waktu itu minggu lalu makan di sini kan, sama Ika. Iya kan Bang David? Hah? Bini gue. Siapa Ika? Gak tau. Gue bukan Bang David. Ika siapa? Tapi tau gak lo? Tapi kenapa ya orang lucu-lucu banget Indonesia ini? Maksud gue tuh kecewa banget bro. Iya, tapi tuh itu gue rasain banget tuh yang kayak gitu-gitu. Hendri Satrio sama Agus tuh jauh banget. Kalau gue Sampai tau gak bro, ini anak gue ya. Coba ya aku cari ada gak pengamat politik namanya Agus. Jadi lu bayangin. siapa ya Agus ya? Iya bisa Hendri Satrio Agus. Enggak, jadi maksud gue gini loh, dia nyampe deh, Bang, apa kabar? Iya Paris ini. Saya sering banget bang nonton podcast abang kan, langsung podcast. Oh berarti nonton podcast gua dong. Iya, kenal. Abang komentarin tuh oke banget bang. Saya suka ketawa-ketawa ngeliat abang. Bang kita foto bang ya. Terus ada istrinya, tolong fotoin. Ini idola saya nih gitu. Dan makasih ya bang Agus. Gila. Tapi anyway. Aduh lucu banget itu. Tapi ya, itu kalau gue. Tapi tetap itu masih gua anggap masih berkah lah. Maksud Berkah, gua orang kenal kita. Gitu. Iya. Iya kalau gue apa siapa namanya bang? Gian kayak Instagramnya mana bang? Terus lu tahu gue dari mana?
Kalau dulu zaman gue stand up sering banget tuh foto terus makasih ya Bang Rigen. Atau waktu masih ada almarhum Babe. Iya. Terus rambut gue masih keribut terus masih sering banget yang kayak gitu tuh foto-foto. Wih keren Bang Babe ya stand upnya. Gue iyain aja. Iya. Ya keren. Tapi Roy Suryo sering nggak digituin ya? Gua rasa Dimiripin pernah. sama Andi Malarange. Ah masa lo? Gak pernah lah. Mirip tapi kalau sama-sama kumisan ada nggak yang masyarakat yang kayak Kagak. ke Andi Malarange gitu kayak. Tapi Pak, ini Pak, lain kali panci dibawa pulangin Pak. Roy Suryo kali. Roy Suryo kali. Segera-gera sama-sama kumis kan. Karena kan semua Menpora rata-rata berkumis. Iya. Iya, patahnya di Mas Dito kemarin. Dito, Iya, semua berkumis. Potongan mukanya hampir sama. Hampir sama. Imam Nahrawi. Iya. Imam Nahrawi, Roy Suryo, Andi Malarange itu potongannya sama tuh potongannya. Ketukar. Tapi ya kalau kita bicara Roy Suryo, emang Bapak satu ini kan dari dulu sepak terjangnya sudah eksis. Ya. Dari zaman dulu Iya. sudah eksis. Zaman gua kuliah tuh lah dia. Udah eksis kan. Kontroversinya juga banyak juga kan. Roy Suryo itu Andi Malarange ya? Apa Roy Suryo yang nggak hafal lagu Indonesia Raya tuh? Iya, Roy Suryo. Roy Suryo juga. Iya lagi di stadion kan? Iya. Lagi di stadion kan ya itu kan. Jadi menurut gua dia sekarang kayak gini ngejar ijazah ya part of life-nya dia kali. Ya salah satu hal yang menurut gua oke itu dia kolektor Mercy bro. Kolektor Mercy. Dia kolektor Mercy. Mercy ya. Dan dia ikut Mercy Club kalau gua. Kenapa lucu ya di kepala gue ya? Gak ada yang lucu tapi lucu bagi gue. Roy Suryo Mercy Club. Mercy Club ya. Canggih. Anjay, keren banget. Itu tadi teman-teman perbincangan ngalor gitu tentang Roy Suryo. Ya, semoga Tapi kasusnya beres lah. ya tapi itu ya salah satu fenomena di negeri kita ya. Beda-beda. Iya. Menurut gue yang merasa ada yang akan kehilangan kalau Roy Suryo tersangka. Siapa? Aiman bro. Narsumnya hilang sebelah. Hilang sebelah. Itu semua kan narsumnya dia tuh. Iya. Itu pasukannya dia. Pasukannya. Jadi kalau dia ada orang yang besar kosong. Kagak ada lagi. Gak ada lagi. Ya udah oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.